Selamat pagi semua. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran IPA. Sebelum kita ulas untuk pembelajaran hari ini, kita ulas dulu pertemuan sebelumnya, karena pertemuan sebelumnya ini belum saya kembalikan semua untuk jawaban kalian. Kenapa? Karena banyak siswa yang menjawabnya itu tidak lengkap. Jadi saya ulangi lagi pertemuan 4 minggu yang lalu, ini pertemuan 4. Mohon kalau kalian belajar di classroom itu dibaca dulu petunjuknya. Jadi petunjuknya apa, nomor 1 apa, nomor 2 apa, dan seterusnya. Supaya kalian memahami mana yang dikerjakan atau tugas mana yang dikerjakan di pertemuan ini. Jadi tugasnya untuk di pertemuan 4 itu, kalian bisa geser tugas pertemuan 4 itu dan kalian lihat di sini di bagian bawah. Di situ saya lampirkan materi, kemudian daftar hadir, kemudian mana tugasnya, ada modul. Saya jelaskan dulu di classroom di bagian bawah itu kalian akan temukan tugasnya. Kemarin ada yang tanya, Pak, bukunya nggak ada. Buku itu sudah setiap belajar sudah saya lampirkan di bagian bawah. Jadi ketika kalian belajar IPA, yang pertama dilakukan setelah berdoa ya, isi daftar hadir dulu, ini daftar hadir, geser ke bawah nanti ada daftar hadir, klik aja ini daftar hadir dan isi. Kemudian yang kedua setelah isi daftar hadir, lihat perhatikan video baik-baik. Ini videonya sudah disertakan di bawah. Pelajari dulu video, di situ juga dijelaskan apa tugas apa yang dilakukan pada setiap pertemuannya. Jadi lihat dulu videonya sampai selesai. Baru setelah itu kalian pelajari modul atau bukunya sudah kita sertakan juga di sini. Ini bukunya. Jadi kalau kemarin ada yang tanya, Pak, nggak ada bukunya, nggak pinjam buku. Bukunya sudah disertakan di bagian bawah. Jadi tinggal dibuka dan dibaca saja. Kemudian ada tugas di sini, ada tugas atau uji pemahaman biasanya di bagian selanjutnya. Ini tugasnya. Nah, tugasnya nanti silakan diklik, dibuka. Kemudian dipahami pelan-pelan dulu. Nggak paham, baca materinya. Nggak paham lagi, baca modulnya. Nggak paham lagi, silakan chat di grup. Chatnya di grup saja supaya temannya mengetahui apa yang ditanyakan. Supaya dapat dipelajari juga sama teman-temannya. Kita lanjut dulu sebentar. Nah, tugas yang minggu lalu itu ini. Jadi ada 1, 2 yang dijawab itu 1, 2, kemudian 3-nya di bawah. Jadi ada tiga soal ya. Ini yang pertama, soal pertama nomor 1, kemudian ini yang kedua, kemudian yang berpikir kritis ini jadikan nomor 3. Jadi nomor 3-nya yang berpikir kritis ini. Kalian jawabnya kasih aja nomor 3. Ini nomor 1. Jadi ada 3 soal. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Nomor 1 hanya ditanya berapa volume minuman yang diperoleh dari 1 botol. Jadi 1 botol itu volumenya berapa? Dan berapa volume yang diperoleh dari 6 kaleng? Kalau 6 kaleng, volumenya berapa? Berapa liter gitu ya? Nyatakan dalam liter. Kemudian yang nomor 2, berapakah harga minuman tersebut per liternya? Ditanya per liternya. Kalau botolan per liternya berapa? Kalau kalengan per liternya berapa 1 liternya gitu ya. Caranya gimana nanti silakan dituliskan. Kemudian yang nomor 3, jika kamu membeli minuman segar ada acara ini, uangnya 50.000, berapa liter minuman yang dapat dibeli? Kira-kira kalau beli kalengan dapat berapa liter, kalau beli botolan dapat berapa liter dengan uang 50.000, atau bisa juga kombinasi keduanya. Oh, saya beli misalkan botolan berapa botol, kemudian liternya berapa, kemudian kalengannya berapa botol, bisa juga. Silahkan dipikirkan. Ini untuk yang minggu yang lalu, jadi belum saya kembalikan karena ada yang menjawab hanya 2. Banyak yang menjawab itu hanya 2, padahal soalnya 3. 3 ini kalau dipoinkan, kalau ada yang 30 kemudian 40,
Maka satu soal nggak ada, itu hanya 70, Kak. Itu pun kalau betul semua. Kalau satunya masih nggak betul lagi, berapa nilainya? Kan pasti nggak tuntas. Nah, silahkan dicek kembali di classroom-nya, apa yang kurang. Saya contohkan yang jawaban teman kalian, yang masih kurang saya contohkan. Ini contohnya ini, jadi contoh. Ini contoh jawaban teman kalian masih kurang. Jadi ada jawabannya hanya satu ini dengan dua, tiganya belum ada. Nanti silahkan dilengkapi supaya bisa dikoreksi dan dikembalikan. Jadi nilainya ada semua. Jadi saya menilai itu semuanya lengkap tiga. Kalau salah ya itu sudah resiko. Tapi tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menjawabnya. Saya yakin hampir semuanya sudah mendekati betul semua. Nah, kita lanjut untuk pertemuan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan kelima ini kita lanjut di bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Yang akan kita pelajari klasifikasi makhluk hidup. Materi apa di dalam klasifikasi makhluk hidup ini? Tentunya yang paling penting nanti akan kita pelajari adalah sistem 5 kerajaan, kemudian susunan taksonnya ini seperti apa dari masing-masing individu tersebut. Nah, ini yang kita pelajari, peta konsep yang kita pelajari di bab ini. Nah, kita mulai dulu dari pengertiannya dulu. Nah, klasifikasi. Kenapa kok ada klasifikasi? Kenapa kok perlu? Jadi, klasifikasi makhluk hidup itu adalah secara pengertiannya klasifikasi. Nah, tentunya kan sebenarnya sudah bahasa Indonesia klasifikasi ya penggolongan. Karena makhluk hidup berarti penggolongan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap jenis makhluk hidup. Ini yang disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Tentunya diklasifikasikan makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan apa? Berdasarkan cirinya. Nah, tentunya makhluk hidup di dunia ini beragam. Setiap makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukurannya juga berbeda-beda, tingkah laku juga berbeda-beda tentunya, tetapi juga di balik itu juga ada kesamaan-kesamaan tertentu. Nah, perbedaan yang terjadi antara individu itu disebut variasi. Nah, klasifikasi ini dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Kira-kira kalau mirip-mirip, berarti ini ada kemiripan. Kalau ada kemiripan tentunya tempat hidupnya dan seterusnya itu bisa juga dikondisikan. Nah, manfaat apa mempelajari klasifikasi makhluk hidup? Manfaatnya yang pertama mempermudah pemahaman dan mempelajari makhluk hidup. Jadi karena tadi sudah digolongkan, oh ini misalkan digolongkan berdasarkan tempat hidupnya. Oh kalau ini cirinya ini pasti tempat hidupnya di sini. Itu bisa dilihat. Jadi mempermudahkan pemahaman dan mempelajari makhluk hidup itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan. Kerabatan mengetahui, oh ini kalau misalkan ayam dengan apa yang mirip ada bulunya misalkan, oh berarti dekat hubungan kekerabatannya. Kemudian yang berikutnya mengetahui manfaat makhluk hidup bagi manusia. Keempat adalah mengetahui cara menjaga kelestariannya. Jadi kalau misalkan harimau misalkan ini karena punah nggak ada, cara pelestariannya seperti apa. Nah, untuk pertemuan 5 ini kita belum mempelajari lebih jauh ya tentang klasifikasi tadi, kita masih mempelajari di tahap awalnya dulu. Saya bagikan di situ ada modul pertemuan 5, jangan ditanya lagi modulnya di mana, tentunya modulnya ada di GCR, geser saja ke bawah, nanti akan menemukan modul pertemuan 5. Nah, kita pelajari dulu kegiatan 1 pada modul pertemuan 5. Modul pertemuan 5 ini tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, adalah
membedakan. Jadi yang pertama itu target kita yang pertama adalah membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Jadi ingat ya, hanya membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan cirinya tentunya. Kemudian yang kedua, menyimpulkan berbagai perbedaan benda-benda di sekitar berdasarkan cirinya. Nanti benda-benda sekitarnya sudah saya kasih gambarnya di situ. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi target kita pada pertemuan ketiga itu adalah ini dia, 3 hal ini target kita. Kemudian silahkan nanti digeser ke bawah setelah tentunya kalian baca ya materi. Sebenarnya intinya materinya sudah saya jelaskan di depan tadi. Nah, ini setelah kalian baca, kalian dalami terlebih dahulu sedikit materi yang ada di situ sebagai dasar ya. Sebagai dasar ini masih dasarnya. Untuk melakukan kegiatan satu. Nah, kegiatan satunya apa? Di situ kegiatan satunya adalah mengamati makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitarnya. Tetapi saya sudah siapkan benda-bendanya, makhluk hidupnya ada di gambar di bawah. Langkahnya bagaimana? Yang pertama yang kalian lakukan di kegiatan satu ini adalah satu, amati gambar-gambar berikut dan tuangkan dalam tabel. Nanti tabelnya ada di bawah. Silahkan diamati dulu gambar-gambarnya. Kemudian tuliskan, yang kedua tuliskan ciri gambar berdasarkan kondisi sebenarnya. Ingat, bukan kondisi gambarnya ya, tetapi kondisi sebenarnya. Kira-kira kalau yang pertama ada burung, nah kondisi sebenarnya jangan dibayangkan ini hanya gambar burung, tapi burung sebenarnya. Kemudian kalau bola sebenarnya. Yang Anda ketahui, kalau bola sebenarnya ya, kalau sudah beri tanda checklist pada kotak yang disediakan. Nah, setelah kalian mengamati gambar tadi, ada ciri-ciri. Jadi nanti silakan bagaimana menjawab tugasnya buat tabelnya ini silakan dibuat di bukunya. Yang dikerjakan ingat yang pertama langkah pertama itu adalah buat tabel ini terlebih dahulu. Setelah dibuat tabel ini, silakan nanti cukup di checklist, misalkan tas itu bagaimana? Tadi kalau tasnya kan ada rodanya, apakah bisa bergerak atau enggak? Misalkan kalau tidak bisa bergerak, cukup tanda strip. Kalau bisa bergerak tasnya, tanda checklist gitu ya. Bola misalkan, bola bisa bergerak enggak? Kalau tidak bisa bergerak, tanda strip. Kalau bisa bergerak, tanda checklist. Cukup ditandai gitu saja. Sampai ini terisi semua. Setelah terisi semua, silahkan dijawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan di situ ya. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan tabel yang telah Ananda isi, maka gambar pada tabel dapat dikelompokkan menjadi berapa jenis? Ada berapa jenis? Kira-kira dapat dikelompokkan menjadi berapa jenis gambar-gambar tadi? Apakah 2 jenis, 3 jenis, 4 jenis? Cukup disebut ya, misalkan ada 4 jenis. Sebutkan kelompoknya. Sebutkan 4 jenis itu apa? Berdasarkan kelompok. Silakan kalian kelompokkan sendiri ya. Menurut pemikiran kalian dapat dikelompokkan menjadi berapa dan sebutkan. Misalkan contohnya mau dikelompokkan menjadi makhluk hidup bergerak dan atau benda tidak bergerak dan gambar atau gambar tidak bisa bergerak dan bergerak misalkan. Sebutkan 2. Yang bergerak nggak usah disebutkan, cukup disebutkan. Ada 2 jenis benda bergerak dan tidak bergerak misalkan contohnya gitu ya. Nanti silahkan menurut imajinasi kalian bisa dikelompokkan menjadi berapa jenis dan sebutkan kelompoknya tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan penggolongan gambar yang telah Ananda lakukan, sebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan benda mati. Jadi silahkan kalau sudah dikelompokkan tadi, sudah diisi tabelnya semua,
Berdasarkan itu, sebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan benda mati. Cukup disebut minimal 4 ya boleh, kalau 5 boleh, tapi jangan 3. Minimal 4, boleh 6, boleh 7 juga boleh, terserah kalian. Nah, jadi itu untuk tugasnya pertemuan 5 ini sebagai dasar untuk melangkah ke materi klasifikasi makhluk hidup. Silakan kalau sudah tugasnya ini selesai, ditulis di bukunya, kemudian dipoto dan dikirim ke GCR-nya masing-masing. Selambat-lambatnya usahakan hari ini. Supaya apa? Supaya tidak membebani di hari berikutnya. Kecuali yang berhalangan. Jadi kalau berhalangan, ya boleh. Besoknya boleh. Sampai pertemuan berikutnya. Demikian untuk pertemuan kali ini, pertemuan 5. Silakan nanti kalau ada yang tidak jelas bisa komunikasi di grup chat WA kelasnya masing-masing. Selamat pagi, salam sejahtera dan tetap jaga kesehatan.